Halo teman-teman semua, selamat datang di channel WDL Story. Kisah ini terinspirasi dari peristiwa nyata dan dibuat dengan tujuan pembelajaran. Nama tempat dan karakter telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala kesamaan dengan kejadian sebenarnya adalah kebetulan semata. Sebelum cerita ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk mendukung channel ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan dilancarkan segala urusan. Mari kita simak cerita kali ini. Kabar kedatangan Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf ke Banyuwangi seperti gelombang tenang yang tiba-tiba berubah menjadi badai. Pemerintah daerah dan komunitas keagamaan mengumumkan acara refleksi akhir tahun yang akan menjadi puncak doa bersama untuk menyambut tahun 2025. Warga Banyuwangi dari berbagai latar belakang menyambut gembira rencana tersebut. Media sosial dipenuhi dengan ungkapan antusiasme, foto-foto sholawat, video doa bersama, dan harapan akan kedamaian yang semakin menguat. Namun, di balik euforia itu, suara-suara sumbang mulai terdengar. Di pelosok-pelosok desa dan dalam ruang-ruang diskusi, opini yang berbeda mulai mengemuka. Beberapa tokoh masyarakat, terutama dari kelompok pejuang Wali Songo Indonesia, PWI, dan Laskar Sabilillah, merasa ragu dengan niat kedatangan Habib Syekh. Mereka menilai beberapa pernyataan sebelumnya kontroversial dan tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya serta ajaran Islam yang mereka pegang teguh. Di tengah sukacita yang menguasai sebagian besar, ketegangan mulai merayap masuk. Percakapan-percakapan di grup-grup WhatsApp semakin panas, dengan argumen yang semakin tajam. Pendukung acara menyuarakan semangat persatuan dan keinginan untuk menghadirkan kedamaian, sedangkan penentang menganggap Habib Syekh membawa pesan yang justru memperkeruh kondisi masyarakat Banyuwangi. Pemerintah mencoba menengahi dengan menjanjikan dialog antara semua pihak. Namun, bayangan ketegangan terus menghantui setiap langkah menuju acara tersebut. Beberapa kelompok menuntut klarifikasi, sementara masyarakat lainnya mempertanyakan apakah harus ada kompromi untuk menjaga kerukunan atau tetap teguh pada prinsip mereka. Keindahan awal tahun di Banyuwangi mulai tampak bersemu, diselimuti ketidakpastian. Semua berharap bahwa doa-doa yang akan dipanjatkan di penghujung tahun akan membawa kedamaian, meski perjalanan menuju harmoni tampaknya lebih sulit dari yang dibayangkan. Pernyataan Joni Subagio, Ketua Pejuang Wali Songo Indonesia, PWI, seperti sebuah lonceng yang membangunkan Banyuwangi dari suasana euforia. Dalam konferensi pers mendadak, Ki Ageng Bumisroyo dengan lantang menolak kehadiran Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf. Habib Syekh bukan sosok yang dapat diterima dengan mudah di tengah masyarakat kami, ujarnya dengan tegas. Kontroversi pun meletus seketika. Argumennya sederhana, namun tajam. Menurut Joni, beberapa pernyataan Habib Syekh dalam beberapa kesempatan sebelumnya menciptakan ketidaknyamanan di kalangan masyarakat. Pernyataan mengenai tokoh-tokoh tertentu yang diklaim sebagai guru Nahdlatul Ulama, NU, dianggap menyimpang dari ajaran asli Islam dan budaya lokal Banyuwangi yang selama ini menjaga harmoni antar umat beragama. Pernyataan tersebut mengundang reaksi cepat dari berbagai pihak. Di satu sisi, banyak warga yang setuju dengan sikap Ki Ageng Bumisroyo, merasa bahwa kedatangan Habib Syekh bisa menciptakan perpecahan. Di sisi lain, para pendukung Habib Syekh merasa tudingan tersebut berlebihan dan tidak adil. Diskusi di media sosial semakin sengit, dengan argumen yang semakin personal dan emosional. Para pemuda dari Laskar Sabilillah, yang sebelumnya sudah mempersiapkan aksi, mulai bergerak. Mereka menilai bahwa kedatangan Habib Syekh akan membawa nilai-nilai yang bertentangan dengan semangat perjuangan mereka selama ini. Di desa-desa, suara-suara perlawanan mulai bersatu dalam seruan penolakan. Tak hanya dari kalangan tua, tetapi juga dari generasi muda yang merasa nilai-nilai spiritual yang dibawa Habib Syekh tidak selaras dengan perjuangan agama mereka. Namun, di tengah-tengah pro dan kontra, muncul suara dari kalangan netral. Beberapa masyarakat menilai bahwa perdebatan ini menghambat niat baik untuk menyambut tahun baru dengan doa dan refleksi bersama.
Mereka menyarankan agar perbedaan ini tidak mengorbankan semangat persatuan yang seharusnya menjadi inti dari acara tersebut. Pemerintah dan aparat keamanan mulai waspada terhadap potensi konflik. Meski begitu, mereka tetap berusaha menjaga ketertiban dan berharap dialog akan menemukan jalan tengah yang mampu mengurangi ketegangan. Banyuwangi yang sebelumnya dipenuhi harapan kini berubah menjadi arena perdebatan, di mana setiap langkah terasa penuh resiko. Suasana Banyuwangi semakin panas seiring dengan perdebatan sengit yang menguasai media lokal dan sosial. Di satu sisi, pejuang Wali Songo Indonesia, PWI, dan Laskar Sabilillah semakin aktif menggalang aksi penolakan terhadap kedatangan Habib Syekh. Pernyataan-pernyataan mereka semakin tajam, mengkritik Habib Syekh sebagai sosok yang dinilai kontroversial dan tidak sejalan dengan nilai-nilai lokal serta ajaran Islam yang mereka anut. Di sisi lain, para pecinta sholawat yang selama ini mengidolakan Habib Syekh merasa terancam. Mereka berusaha keras untuk membela acara tersebut, mengangkat nilai-nilai spiritualitas yang dianggap mampu mempererat persaudaraan antar umat beragama. Kampanye damai pun mulai muncul, tetapi suara-suara penentangan tetap dominan di ruang publik. Media sosial menjadi medan pertempuran yang paling sengit. Di setiap grup WhatsApp, halaman Facebook, dan Twitter, unggahan-unggahan berisi kritik dan pembelaan silih berganti. Tagar Banyuwangi Damai dan Habib Syekh untuk Banyuwangi mulai menjadi trending topik. Namun seiring waktu, narasi-narasi negatif mulai menghiasi kolom komentar. Benturan ideologi yang kuat menggiring diskusi ke arah yang semakin emosional. Di jalan-jalan utama Banyuwangi, spanduk-spanduk bertuliskan kecaman mulai dipasang, sementara aksi damai juga tak kalah ramai. Bentrokan kecil sering terjadi di antara kedua kelompok, meski aparat keamanan berusaha menjaga ketertiban dengan sangat ketat. Setiap sudut kota seolah memendam ketegangan yang siap meledak kapan saja. Pemerintah yang sebelumnya mencoba menjadi penengah kini mulai menghadapi tekanan dari berbagai pihak. Beberapa tokoh masyarakat bahkan menyarankan agar acara refleksi ditunda atau dibatalkan demi menghindari konflik yang lebih besar. Namun, pihak lain berpendapat bahwa mengorbankan acara tersebut sama saja dengan menyerah pada polarisasi yang terus menguasai masyarakat. Namun di tengah riuhnya perdebatan, ada suara-suara yang menginginkan solusi damai. Mereka menilai bahwa meski ada perbedaan pendapat, semangat untuk bersama-sama menyambut tahun baru seharusnya menjadi prioritas utama. Persaudaraan yang dipupuk melalui doa bersama jauh lebih penting daripada konflik yang tak berujung. Kota Banyuwangi, yang dulu damai, kini menjadi arena perselisihan yang kompleks. Semangat awal yang penuh harapan perlahan-lahan berubah menjadi ketegangan yang sulit diprediksi. Semua berharap agar ada titik terang yang muncul sebelum malam tahun baru, agar Banyuwangi bisa kembali menemukan jalan menuju harmoni. Di tengah polemik yang semakin memanas, berbagai suara mulai terdengar dari berbagai lapisan masyarakat Banyuwangi. Seorang pedagang pasar, Bu Siti, yang sudah puluhan tahun berjualan di kawasan pusat kota, mengungkapkan dukungannya terhadap acara tersebut. Menurutnya, acara Habib Syekh tidak hanya membawa kedamaian, tetapi juga memicu peningkatan kunjungan warga yang pada akhirnya mendukung perekonomian kecil seperti miliknya. Kami membutuhkan momentum seperti ini, di mana banyak orang datang dan membeli dagangan kami, ujarnya dengan penuh semangat. Namun, di sisi lain, seorang pemuda bernama Rijal, anggota Laskar Sabilillah, menolak keras acara tersebut. Bagi Rijal, kedatangan Habib Syekh menciptakan ancaman terhadap nilai-nilai perjuangan yang sudah lama diperjuangkan oleh keluarganya. Kami tidak bisa menerima tokoh yang dianggap membawa pemikiran yang bertentangan dengan semangat kami. Ini soal prinsip, tegasnya dalam diskusi di forum komunitas. Perselisihan ideologi ini tidak hanya terbatas pada kalangan dewasa. Para generasi muda juga ikut terlibat dalam perdebatan sengit. Anak-anak muda dari kedua kubu seringkali saling beradu argumen di media sosial maupun dalam pertemuan offline. Mereka berbagi cerita, argumen, bahkan kekecewaan terhadap pihak yang dianggap mengancam stabilitas masyarakat Banyuwangi. Beberapa akademisi lokal mencoba untuk memberikan pandangan objektif, tetapi opini mereka tampaknya tenggelam dalam riuhnya polemik. Profesor Zainal,
seorang pakar budaya Banyuwangi, menyebutkan bahwa konflik seperti ini bukan hal yang baru dalam sejarah masyarakat. Banyuwangi adalah daerah yang kaya dengan keragaman budaya. Namun, keragaman itu seringkali menjadi sumber konflik saat keyakinan atau identitas kelompok dipertaruhkan, jelasnya dalam seminar terbatas. Di sisi lain, ibu-ibu rumah tangga yang aktif dalam kelompok pengajian juga mulai bersuara. Mereka merasa bingung dengan perdebatan yang tak kunjung selesai ini. Kami hanya ingin berkumpul untuk berdoa bersama, bukan untuk memperbesar perpecahan. Anak-anak kami tidak layak melihat kita bertengkar seperti ini, ungkap Ibu Siti, yang selama ini dikenal sebagai penggerak komunitas religi di desanya. Sementara itu, komunitas mahasiswa yang sebelumnya aktif mengadakan kajian keislaman turut meramaikan diskusi. Beberapa di antaranya mendukung Habib Syekh karena dianggap sebagai figur yang memberikan inspirasi dalam pengajian-pengajian sebelumnya. Namun, di sisi lain, mereka yang menolak berpendapat bahwa pendalaman ilmu agama tidak bisa didasarkan hanya pada simbol atau figur saja. Pemerintah terus berusaha menengahi suara-suara yang saling bertentangan ini, tetapi tampaknya setiap langkah yang diambil tidak cukup untuk meredakan ketegangan. Banyuwangi, dengan segala keragamannya, menjadi saksi dari perbedaan yang sulit disatukan. Namun, semangat untuk menjaga harmoni masih ada, meski letaknya semakin tipis di tengah arus perdebatan yang tak henti-henti. Pemerintah daerah mencoba memfasilitasi jalan tengah untuk meredakan ketegangan yang terus memanas di tengah masyarakat Banyuwangi. Upaya ini diwujudkan dalam sebuah pertemuan terbatas antara kelompok pendukung dan penentang acara Habib Syekh. Namun, saat mereka berkumpul, suasana segera menjadi tegang. Argumen-argumen yang saling bertabrakan membuat diskusi sulit menemukan titik temu. Di satu sisi, kelompok penolak merasa bahwa nilai-nilai yang dibawa Habib Syekh tidak sesuai dengan budaya dan ajaran yang selama ini mereka pegang teguh. Mereka menuntut agar acara dibatalkan sepenuhnya. Sementara itu, kelompok pendukung berargumen bahwa acara tersebut murni untuk keperluan doa dan refleksi yang bertujuan untuk mempererat silaturahmi antar warga. Namun, dialog pertama ini berakhir tanpa kesepakatan. Ketegangan tetap meruap, dan perbedaan pendapat justru semakin tajam. Pemerintah mencoba mengingatkan pentingnya menjaga ketertiban, tetapi sulit mengendalikan emosi yang sudah memuncak di kedua belah pihak. Beberapa peserta bahkan meninggalkan ruang pertemuan dengan wajah penuh kemarahan. Pihak keamanan mulai bersiap menghadapi kemungkinan kerusuhan saat acara semakin dekat. Aparat melakukan patroli rutin di kawasan yang dianggap rawan, sementara polisi bersiaga di setiap sudut untuk mencegah bentrokan fisik. Suasana semakin mencekam, dan setiap langkah terasa penuh tekanan. Di tengah situasi yang semakin sulit, beberapa tokoh masyarakat menawarkan ide kompromi. Mereka menyarankan agar acara tetap dilaksanakan, namun dengan pembatasan kehadiran atau bahkan diselenggarakan di tempat yang lebih kecil, sehingga mengurangi kemungkinan konflik. Namun, usulan ini ditolak mentah-mentah oleh kelompok penentang. Diskusi yang berlarut-larut ini memperlihatkan bahwa ketegangan di Banyuwangi bukan hanya soal perbedaan pandangan, tetapi juga soal kehilangan kepercayaan antar warga. Banyak yang mulai ragu apakah perdamaian masih bisa dicapai ataukah konflik akan terus merajalela hingga menghancurkan semangat kebersamaan yang selama ini dipupuk. Suara-suara yang menginginkan solusi damai semakin langka terdengar di tengah hiruk-pikuk ketegangan. Banyuwangi kini seperti terperangkap dalam pusaran perpecahan, di mana setiap usaha untuk memperbaiki justru semakin memperjelas jurang perbedaan yang sulit diatasi. Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf duduk dalam ruangan kecil di kediamannya, memandang jauh keluar jendela. Di tengah gemuruh perdebatan di Banyuwangi, ia merasa seolah terjebak dalam pusaran kontroversi yang tak ia duga sebelumnya. Saya datang bukan untuk memecah belah, tetapi untuk menyebarkan kedamaian, ujar Habib Syekh dengan nada lembut namun tegas. Ia mengaku terkejut dengan tudingan yang dilontarkan berbagai pihak. Perjalanan hidupnya penuh dengan upaya untuk menyatukan umat melalui lantunan sholawat dan doa bersama. Sebagai seorang yang mengabdikan hidup untuk agama, saya hanya ingin membawa kebaikan, katanya,
menatap kamera dengan tatapan dalam yang memancarkan keikhlasan. Namun, di balik niat tulus itu, beberapa pernyataannya di masa lalu mulai mengemuka sebagai senjata bagi penentang. Flashback ke beberapa wawancaranya yang kontroversial, terutama mengenai Habib Rizik Syihab, yang disebutnya sebagai guru Nahdlatul Ulama, NU, menjadi topik utama perdebatan. Tentu saja saya menghormati tokoh-tokoh yang telah berjasa di jalan agama, tetapi konteksnya berbeda, tegas Habib Syekh. Perjalanan panjang Habib Syekh dalam memperjuangkan ajaran Islam tidak dapat disangkal, tetapi beberapa momen di masa lalu seakan mengaburkan niat baiknya. Ada yang menganggap pernyataannya terlalu kaku atau bahkan bertentangan dengan prinsip moderasi yang dipegang sebagian besar masyarakat Banyuwangi. Bagi banyak orang, ia lebih dari sekadar figur spiritual, tetapi juga representasi dari gagasan yang kompleks dan beragam. Dalam diskusi tertutup dengan beberapa tokoh agama, Habib Syekh mencoba menyampaikan pandangannya secara lebih mendalam. Saya ingin mengajak semua lapisan masyarakat untuk berdialog, bukan untuk berdebat. Agama seharusnya menyatukan, bukan memecah belah, katanya dengan suara penuh keyakinan. Namun, keraguan masih menghantui banyak pihak. Beberapa merasa bahwa keyakinan yang dibawanya terlalu terfokus pada simbolisme dan retorika, tanpa memberikan solusi nyata untuk isu-isu sosial yang dihadapi masyarakat sehari-hari. Keinginan saya adalah menghadirkan cahaya, bukan hanya bayangan, ujar Habib Syekh, mencoba menenangkan suasana yang semakin tegang. Dalam keremangan perbincangan itu, terlihat bahwa Habib Syekh bukan hanya sekadar seorang tokoh spiritual, tetapi juga pribadi yang menanggung beban tanggung jawab besar untuk menyatukan banyak suara yang berbeda. Ia berharap, meski perbedaan pendapat terus mengemuka, masyarakat akan melihat niat baik yang ia bawa. Semoga ada ruang untuk berdamai dan memahami satu sama lain, tutupnya lirih, seolah menggumamkan harapan yang dalam. Sehari sebelum acara refleksi akhir tahun di RTH Maron, Banyuwangi, kedua kubu, pendukung dan penentang, berkumpul di pusat kota. Suasana yang awalnya diharapkan menjadi pertemuan damai berubah menjadi medan bentrokan kecil. Teriakan, saling dorong, dan kepulan asap dari gas air mata memenuhi udara malam yang gelap. Aparat keamanan dengan sigap berusaha meredam situasi, menjaga agar ketegangan tidak melebar lebih jauh. Masyarakat yang berada di sekitar lokasi merasa cemas dan kecewa. Mereka datang dengan niat murni untuk mengikuti doa bersama, namun malam itu justru berubah menjadi ajang kekacauan. Kami hanya ingin berdoa, bukan bertengkar, ujar seorang ibu dengan mata yang berkaca-kaca, mencoba melarikan diri dari kerumunan yang semakin gaduh. Sementara itu, kelompok pendukung Habib Syekh tetap berupaya mengangkat nilai-nilai spiritual yang dianggapnya mampu menyatukan. Mereka meneriakkan sholawat dan doa-doa untuk menenangkan suasana. Namun, penolakan dari kelompok lain yang lebih keras semakin memanas, seolah tidak memberikan ruang untuk kompromi. Di tengah kerumunan yang semakin gaduh, beberapa anggota Laskar Sabilillah terlihat di barisan paling depan, menggalang semangat perjuangan mereka. Kami tidak akan menyerah. Ini soal prinsip, bukan hanya soal acara, teriak salah satu pemimpin kelompok tersebut, menambah bara ketegangan yang ada. Masyarakat netral yang menyaksikan semuanya dari kejauhan hanya bisa menggelengkan kepala. Mereka datang dengan harapan akan mendapatkan kedamaian dalam suasana spiritual, tetapi justru menyaksikan bentrokan yang tak terelakkan. Ini bukan apa yang kami bayangkan, keluh seorang pria paruh baya yang tampak frustrasi melihat kerusuhan yang terjadi di depan matanya. Pemerintah, yang sejak awal berusaha menengahi, kini berjuang keras untuk mengendalikan situasi. Di balik barikade aparat, suara-suara damai mulai terdengar kembali. Beberapa tokoh mencoba mengajak kedua belah pihak untuk berdialog, tetapi suasana yang memanas seolah menutup pintu untuk kompromi. Sementara itu, di atas panggung kecil yang disiapkan untuk acara, terdengar lirikan doa dari beberapa anggota komunitas keagamaan. Mereka berusaha melanjutkan niat baik dalam diam, berharap kedamaian dapat kembali menenangkan hati yang penuh emosi. Namun, malam itu, Banyuwangi tidak lagi hanya menjadi saksi doa, melainkan juga perseteruan yang sulit dilupakan.
Keinginan untuk merayakan akhir tahun dengan penuh harapan dan harmoni kini terancam oleh sengitnya perbedaan. Banyuwangi, yang dulu dikenal sebagai kota yang tenang, menjadi simbol perdebatan yang jauh lebih besar daripada sekadar acara doa. Hari semakin malam, dan ketegangan di Banyuwangi belum juga mereda. Menjelang acara refleksi akhir tahun, Habib Syekh meminta kesempatan untuk berdialog langsung dengan perwakilan kelompok penolak. Ia ingin memberikan klarifikasi atas beberapa pernyataan yang dianggap kontroversial, berharap bisa membuka jalan menuju pemahaman bersama. Dalam ruang pertemuan yang sederhana, Habib Syekh duduk berdampingan dengan tokoh-tokoh dari Pejuang Wali Songo Indonesia, PWI, dan Laskar Sabilillah. Suasana awalnya tegang, dengan masing-masing pihak menatap penuh waspada. Namun, Habib Syekh mulai berbicara dengan lembut, mengungkapkan niat tulusnya untuk menyebarkan perdamaian. Tujuan saya bukan untuk memperkeruh keadaan, tetapi menghadirkan kedamaian di tengah masyarakat, ujarnya dengan suara tenang. Saya berharap kita bisa berbicara dengan hati yang terbuka, tanpa tudingan atau prasangka. Pernyataan tersebut mulai melunak beberapa pihak. Joni Subagio dari PWI, meskipun tetap kritis, mengakui bahwa niat Habib Syekh mungkin tulus. Namun, pernyataan-pernyataan terdahulu yang kontroversial masih membekas di hati sebagian masyarakat, tegasnya. Habib Syekh kemudian menjelaskan lebih rinci mengenai konteks beberapa pernyataan sebelumnya. Ia mengakui bahwa beberapa kalimat yang diungkapkan mungkin menimbulkan salah tafsir, tetapi tujuannya selalu murni untuk mendekatkan umat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya manusia biasa yang tak lepas dari kesalahan, tetapi niat saya selalu mulia, jelasnya. Beberapa perwakilan lainnya mulai mengangguk, meski ketegangan masih terasa di ruangan. Ada yang merasa bahwa dialog ini sudah membawa angin segar, namun masih membutuhkan waktu untuk benar-benar mencapai titik damai. Kami ingin mendengar dan memahami, tetapi kami juga ingin ada jaminan bahwa kedamaian ini bukan hanya sementara, kata seorang anggota Laskar Sabilillah. Di tengah suasana yang semakin cair, Habib Syekh memberikan sebuah tawaran. Mari kita bekerja sama untuk menciptakan ruang yang aman, di mana semua elemen masyarakat bisa menyuarakan aspirasi mereka tanpa rasa takut akan konflik. Dialog tersebut memberikan harapan baru, meski hasilnya belum sepenuhnya memuaskan kedua belah pihak. Namun, setidaknya ada langkah awal menuju saling pengertian. Semua berharap bahwa pertemuan ini menjadi awal dari sebuah kesepakatan yang lebih damai, meski perjalanan menuju harmoni masih penuh tantangan. Keputusan pemerintah Banyuwangi untuk menunda acara besar di RTH Maron mengejutkan banyak pihak. Setelah melalui berbagai pertimbangan, mereka memutuskan bahwa menjaga ketertiban umum adalah prioritas utama. Meski begitu, suasana tidak menjadi tenang sepenuhnya. Pro dan kontra terus mewarnai diskusi di masyarakat. Habib Syekh, yang menerima kabar tersebut, memilih untuk tidak berhenti menyampaikan pesan kedamaian. Ia memutuskan untuk mengadakan pertemuan kecil bersama masyarakat di sebuah lokasi yang lebih intim, jauh dari hiruk-pikuk keramaian pusat kota. Doa dan sholawat tak perlu ditunda oleh ketegangan, ujarnya dengan senyuman penuh harap. Pertemuan sederhana itu dihadiri oleh beberapa ratus orang, lebih banyak dari yang diperkirakan. Meski diadakan tanpa panggung besar atau media yang memadai, pesan yang disampaikan begitu kuat. Lantunan sholawat bergema di antara kerumunan, melintasi batas-batas perbedaan yang sebelumnya memisahkan. Pesan damai yang disiarkan secara daring melalui kanal streaming langsung mendapatkan respons positif. Ribuan orang dari berbagai penjuru kota dan luar Banyuwangi ikut bergabung, menyaksikan dan mendukung semangat perdamaian yang dibawa oleh Habib Syekh. Komentar-komentar penuh dukungan memenuhi kolom chat, menggambarkan harapan yang sama, persatuan tanpa konflik. Ini adalah momen yang indah, tulis salah satu penonton di media sosial. Meskipun acara besar di RTH Maron ditunda, namun kedamaian tetap bisa dirasakan di sini, bersama Habib Syekh dan saudara-saudara seiman. Di luar ekspektasi, suasana pertemuan tersebut tetap penuh hikmat. Habib Syekh tidak hanya membawakan sholawat, tetapi juga mengajak semua hadirin untuk merenung dan berdoa secara bersama.
Pesan-pesan kebaikan yang disampaikan mengalir dengan penuh makna, seolah-olah memberikan penawar atas perpecahan yang sempat terjadi. Namun, meski acara kecil ini mendapatkan sambutan hangat, ada beberapa pihak yang tetap skeptis. Mereka khawatir bahwa ketegangan masih bisa memuncak kembali di lain waktu. Kami menghargai usaha ini, tetapi ini hanya awal. Jalan panjang menuju perdamaian belum usai, ungkap seorang tokoh agama lokal. Pemerintah tetap memantau situasi, tetapi mengapresiasi langkah Habib Syekh yang mampu menyebarkan kedamaian meski di tengah kondisi yang sulit. Dalam diamnya, masyarakat mulai melihat bahwa meski acara besar di RTH Maron batal, kedamaian masih bisa dibangun melalui aksi-aksi yang lebih kecil namun bermakna. Hingga malam tiba, pertemuan tersebut berakhir dengan doa bersama yang menenangkan. Banyuwangi, yang sebelumnya diliputi konflik, kini mulai merangkak kembali menuju harmoni yang diimpikan semua pihak. Banyuwangi memasuki tahun 2025 dengan suasana yang campur aduk. Meskipun acara besar di RTH Maron batal terlaksana, semangat untuk menjaga perdamaian tetap menyala. Banyak yang merasa kecewa, tetapi tidak sedikit pula yang mulai melihat sinar harapan dari upaya-upaya kecil yang terjalin selama proses tersebut. Habib Syekh terus menyebarkan pesan kedamaian lewat berbagai kesempatan, baik melalui media sosial, pertemuan kecil, maupun diskusi-diskusi terbatas. Masyarakat yang awalnya terpolarisasi kini mulai melihat bahwa dialog, meski tidak selalu mudah, adalah kunci menuju pemahaman bersama. Pemimpin lokal, tokoh agama, dan generasi muda semakin aktif bergabung dalam menciptakan ruang yang lebih inklusif. Mereka menyadari bahwa Banyuwangi membutuhkan lebih banyak ruang untuk saling mendengar dan memahami, bukan sekadar memperbesar perbedaan. Kita harus belajar dari masa lalu, tetapi jangan biarkan masa lalu menghalangi langkah kita menuju masa depan yang lebih baik, ujar salah satu aktivis muda yang terlibat dalam gerakan perdamaian. Di tengah segala perbedaan, kesatuan mulai terbentuk. Komunitas-komunitas yang sebelumnya berseberangan mulai bergandengan tangan untuk merajut kembali harmoni. Semangat untuk merayakan keberagaman sebagai aset bukan ancaman semakin tumbuh di setiap sudut kota. Pesan-pesan spiritual yang disampaikan Habib Syekh menjadi refleksi mendalam bagi banyak orang. Bahwa perbedaan tidak selalu berarti perpecahan, tetapi bisa menjadi jembatan menuju saling pengertian. Meskipun ada tantangan yang masih menanti di depan, langkah-langkah kecil ini memberikan harapan besar. Pemerintah daerah, yang sempat menjadi penengah, kini lebih optimis dalam merancang langkah-langkah menuju perdamaian yang berkelanjutan. Mereka mulai melihat potensi besar dalam membangun kolaborasi antar berbagai elemen masyarakat untuk menciptakan Banyuwangi yang lebih inklusif. Di tengah bisingnya harapan dan tantangan, Banyuwangi terus berjalan dengan semangat yang baru. Mungkin awal yang baru ini tidak sempurna, tetapi setiap langkah kecil menuju kesatuan adalah kemenangan atas perpecahan. Dengan waktu, ketegangan yang pernah ada mulai memudar, digantikan oleh solidaritas yang menyatukan.